Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama BT Channel. Guys, kesempatan video kali ini saya coba jalan-jalan ke Ang Supri. Udah terlalu lama ya, ada 2 minggu tidak pernah diabar atau nggak pernah disebutnya di track lah ya, di track atau diaduin lah gitu. Kalau bahasa Sunda mah diaduin. Nah, kemarin teman-teman ada yang nanya ke saya, Om, sorry ya sambil nyopir ya, karena perjalanan ke Ang Supri biar simple, dapat video juga. Jadi sempat ada yang nanya, Om, katanya bagaimana dengan makanan kiloan? Makanan kiloan, kemudian burung saya setelah beberapa bulan nggak bunyi-bunyi, beranjangan tentunya ya. Kemudian sebetulnya antara kiloan dengan yang tidak kiloan untuk di burung beranjangan itu kan makanannya tuh kena risit ya. Nah sebenarnya tidak pengaruh. Yang pengaruh tuh sebetulnya kenapa? Maksudnya begini, kenapa kiloan dan bukan kiloan? Kalau kiloan itu lebih murah, kalau yang nggak kiloan agak mahal sedikit sebetulnya. Nah saya sendiri nggak pakai yang kiloan. Kenapa? Pertanyaannya, karena yang kiloan suka banyak debunya, terus kotoran-kotoran itu artinya si milletnya atau kenaris itu banyak yang kopong, banyak yang kosong. Biasanya kalau saya pakai kiloan, biasanya kalau nggak ada nih ya, itu dicuci dulu, kemudian dijemur, dibuang kotorannya. Nah, mengurangi debu lah ke tenggorokan gitu, oke? Nah, ada kan yang saset itu risi ya, nggak apa-apa lah disebutin itunya ya, risi. Nah, kenapa? Itu bersih. Kenapa belum bunyi? Ya memang mungkin belum. Kan saya selalu ulas bahwa lebih kecenderungan lebih cepat bunyi yaitu burung dari anakan. Kalau dari ombyokan untung-untungan. Untung-untungan tuh begini teman-teman. Ada yang diambil beberapa minggu dari bunyi, ada yang enggak sampai tahunan juga ada, pelan aja. Nah itu dikondisikan dengan ekstra puding, ya kan? Boleh ekstra pudingnya itu terserah lah. Nah teman-teman itu sudah dijawab tadi ya. Nah kalau sekarang saya pengen menginformasikan ini yang selalu akan menjadi penasaran teman-teman, kenapa sih burung saya tidak moncer, burung saya di rumah bagus. Nah intinya adalah harus mencoba dan diteliti secara detil teman-teman. Itu yang terpenting adalah itu adalah itu. Jadi maksudnya tuh begini, jadi ketika harian dikasih jangkrik 2, selalu saya ulas itu, dikasih jangkrik 3, dilihat perbedaannya seperti apa. Nah kalau penasaran nih, pastilah teman-teman ada punya temen beranjangan juga. Kalau memang tidak ada, maksudnya begini, ketika harian dicoba, kemudian hari Sabtu tidak ada kontes, tidak ada apa-apa, kasih ekstra puding yang selalu saya utarakan, bawa keluar di trek seperti ini. Saya ini ke Ang Supri ya, tadi sudah dikasih nih pagi ekstra puding, dikasih kerotok nih ya, dua-duanya dikasih kerotok. Ini yang anakan, yang 1 tahun ya, bukan anakan lah, udah beranjak dewasa ya, remaja lah ya, 1 tahun, yang ini udah tua. Kasih jangkrik 3, kasih kerotok. Nah kan saya pengen tahu ketika dibawa keluar rumah seperti apa kerjanya dia. Kalau di rumah sih enak, nanti akan saya kasih videonya. Yang anakan ini enak sekali lah gitu ya. Cuman kan nggak pernah di aduin, nggak pernah dikonteskan, karena saya belum pede, termasuk saya belum pede. Makanya sekarang dibawa ke Ang Supri. Dulu juga pernah dibawa memang cukup lumayan. Nah sekarang kita cek ya, kita cek
Setelah dikasih jangkrik, dibersihkan, dikasih jangkrik 3 tadi, dua-duanya 3 nih, dikasih kroto sedikit aja, sedikit. Kan dia dimakan nih tadi pagi. Saya start tadi jam 7 lah ya. Nah kan saya akan bawa nih ke Ang Supri, di sana banyak burungnya. Nah seperti apa kerjanya? Oke, saya akan videokan, akan saya informasikan secara detail nih. Ini kan berjalan nih saya ya, berjalan. Kemudian nanti di sana seperti apa? Kalau di sana sudah disiapkan sih tempatnya, biasanya saya nggak lama, dibuka, dicek air dan makanannya, baru gantung. Di sana juga biasanya sudah digantung nih, udah dijemur, sekalian jemur teman-teman. Itu yang terpenting, karena kalau kita nggak coba dan kita nggak teliti atau nggak ditelaah dengan seksama, ya percuma juga ya. Dikasih jangkrik, dikasih ekstra puding, tapi kita sendiri juga tidak menelaah seperti apa ini burung gitu teman-teman ya. Nanti mohon maaf kalau yang komen-komen agak sedikit telat ya. Nah yang kedua, kenapa saya nggak pede? Pertama, kemarin saya bawa burung yang sudah jadi ke lapang-lapang tuh. Kemudian latihan juga saya waktunya ternyata tidak ada. Nah ternyata ini macet teman-teman, mobilnya nih pada mentok. Sok pak, bangga pak. Aduh bapak nih, ayo dong bapak yang maju dong. Pak sabar ya teman-teman, sabar ya teman-teman, nanti kita ngobrol lagi. Nah kenapa nggak pede yang tadi ya, saya selalu bawa yang sudah jadi, karena memang lawannya sekarang dahsyat itu teman-teman. Terus diantaranya juga ini volumenya kalau menurut saya belum dahsyat gitu loh, padahal sesekali dahsyat, sesekali enggak. Nah itu ya kan harus dicoba. Oke teman-teman gitu, jadi ya harus dicoba aja. Namanya burung apalagi beranjangan harus sering ke lapang ya. Betul kata Om Sony ya, Sony Musik itu, bawa aja. Oh iya, satu lagi, ada juga yang tidak dirubah teman-teman. Kalau ala Om Sony Musik itu biasanya harian dengan kelapang itu nggak berubah. Artinya gini, kalau harian ekstra puding atau jangkriknya 2 atau 3, ketika dia mau kelapang ya anger tetap gitu ya, 2 atau 3. Itu tidak pernah dirubah. Cuma mainnya Om Sony itu kalau nggak salah dia diablak dulu di lapang. Sebetulnya untuk apa diablak di lapang dibuka itu? Pertama, melihat situasi atau cuaca ya. Kan di bawah pasti berubah, ada panas, ada dingin kan, beda dengan yang di rumah. Itu yang pertama. Kedua, ada burung yang memang harus digacorkan dulu atau dia buang birahi. Itu begitu teman-teman, kenapa harus diablak. Nah kalau saya rata-rata tidak pernah. Kenapa? Takut berubah. Jadi ketika diablak dan segala macam enak, capek, pas di lapang, pas digantung nggak mau jalan, malah capek bisa jadi kalau saya. Tapi tergantung teman-teman lah. Nah begitu teman-teman informasi hari Minggu di bulan Agustus kemerdekaan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Doa terbaik buat semuanya. Kemudian dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya buat semuanya teman-teman. Pokoknya doa terbaik buat semuanya di bulan Agustus dan bulan-bulan tahun-tahun berikutnya ya teman-teman. Ya memang harus dicoba. Kalau burung tuh kalau nggak dicoba ya gimana ya, percuma gitu. Walaupun sejago apa atau sedahsyat apa itu burung, kalau tidak konsisten, tidak pernah dicoba seperti apa dan bagaimana, ya nol ya hasilnya, percuma gitu. Gitu guys ya. Aduh saya lupa om siapa yang nanya ya. Tapi ada deh trik, nggak ada masalah ya. Saya informasikan juga, nyebutin nyebutin merek nggak apa-apa.
Ada yang burung saya itu, saya bilang itu awalnya dari HW, kemudian dirubah sama saya. Asal dengan catatan kalau mau dirubah itu dalam keadaan mabung. Dia pakai HW kenceng enak. Kalau pakai HW udah otomatis itu burung sebagaimanapun jantan ya, dengan catatan pasti gacor, pasti enak. Nah, bagaimana cara merubahnya? Seperti bahas kan HW itu bagaimana cara merubahnya. Ketika dia mau mabung biasanya kan susah tuh, tapi ambrol satu-satu, langsung rubah sama millet, sama kenari seed, berubah ambrol brol pakai millet. Dahsyat juga teman-teman hasilnya itu. Oke, karena udah mau nyampe segitu aja. Nanti video anakannya saya spillkan di rumah. Maksudnya yang di rumah saya kasih unjuk ke teman-teman. Nah sekarang nanti di Ang Sukri juga, wih jalannya dahsyat teman-teman. Dikasih tahu nih jalan atau enggaknya ya, bunyi atau enggaknya. Bunyi sih insya Allah, cuma maksudnya tuh kita hitung berapa menit dia ketika datang, istirahat sebentar, kita gantung berapa menit dia bunyinya ya. Itu kan yang terpenting sekarang teman-teman. Tadi udah dikasih jangkrik, kasih kroto, tapi pasti nakal sih karena kan kenceng ya kroto itu. Oke teman-teman, sementara videonya, informasinya seperti itu. Mudah-mudahan bisa mencoba. Mohon maaf kalau agak komen-komennya agak sedikit telat dibalesnya ya. Begitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini kita udah nyampe nih ya. Ini burungnya ya. Nah, ini lagi istirahat nih ya. Kita istirahat dulu. Kemudian di sini ini ada doubling nih, ada hari Minggu ya. Gak apa-apalah, mudah-mudahan terdengar ya teman-teman. Nah ini diistirahatkan dulu biasanya teman-teman. Oke, nanti kita cek, dicek ini, baru nanti digantung di sana. Kalau yang si buyut simpar biar dijemur kenceng aja. Nanti kalau yang anakan sih atau yang ini di sini aja teman-teman. Oke ya, nanti kita rapihin dulu. Takutnya kekurangannya apa gitu ya teman-teman. Ini juga saya bawa konin. Pleci kokonin, pleci. Biar biasa dia dibawa ya, malah langsung dor duluan. Oke, terus kan pokoknya. Nah ini dibuka dulu, biasanya dicek dulu. Oh langsung naik guys. Ini buyut simpar. Biasa langsung naik aja dia. Kita jemur kencang guys. Anjing. Woi. Guys, nah ini sudah naik buyut simpar, kita hitung aja. Sekarang jam 10:15. Berapa menit dia bunyi? Oke, kemudian kita jemur anakan. Nah biasanya kan selang-seling nih teman-teman ya, itu udah naik jalan nih selang-seling, nanti di sini juga dikasih satu lagi. Nah kan ada perubahan teman-teman, begerebek ini tuh, begerebek. Oke. Kenalan ya teman-teman ya. Kenalan enggak buyut simparnya. Ternyata kenalan.
main aja ke sini lah. Terhalang. Takutnya sama bendera. Oke, kita lihat ya. Kita cek nih. Baru 1 menit. Nah, kalau ini anakan nih, tadi kan grebeg-grebeg ya, wajar. Makanya biasanya kalau udah datang ke lapang atau datang kemana ya dicek dulu, beda lagi dengan burung yang memang sudah jadi. Nah, ini kan belum naik nih ya, yang anakan ini belum naik. Kalau itu mah biasa buyut simpar mah langsung naik dia. Nakal, nggak apa-apa, kita coba aja. Tidak ada masalah. Oh kan, kalau ini udah biasa lah ya, nggak usah diisut lah. Nah, kalau ini kan anakan nih teman-teman, yang tadi dibilang itu ya, yang usianya baru 1 tahun. Nah, ini kan nakal nih, luar biasa. Nah, mengatasi yang nakal begini, ini kan sudah lama dan nggak pernah dibawa, jadi kaget otomatis. Biasanya saya akan spray biar ada anteng sedikit gitu. Oke, kita spray dulu ya teman-teman, semua-muanya kita naikkan dulu. Wih, set. Kita spray dulu guys, kita spray dulu. Wah, itu ada spray. Ini spray dari zaman Adam dan Hawa, ini nggak pernah dirubah-rubah. Sini Om, di sini dulu. Udah ada, udah ada. Spray aja nggak apa-apa. Mengatasi burung abrag-abragan, kita spray biar ada. Apalagi perjalanan jauh keluar kota, wadah, udah biarin aja. Kenapa? Emang kenapa? Nah, inilah buktinya, memang harus segala semua dicoba. Kalau nggak dicoba ya begini nih teman-teman, kita nggak bakalan tahu yang terjadi di lapang seperti apa, bagaimana aslinya, nggak bakalan tahu. Jadi tadi sudah ya di spray ya. Kemudian si buyut simpar memang ada bendera teman-teman, tuh bendera kemerdekaan Republik, pasti rada terganggu. Cuman ya nggak apa-apa, biar nanti membiasakan kondisinya di lapangan seperti apa. Nah, ini Ang Supri, apa kabar? Kabar baik kah? Udah, nah di situ Ang. Nah, jangan terlalu dekat Ang. Si itu mah belum pernah, udah berapa bulan. Nah, oh tapi ketutup ya si buyut simpar ya. Bolehlah Ang di situ Ang, punten Ang. Maaf ya Ang ya. Kamaran utamanya nggak kelihatan. Ang Supri Sugianto. Nah guys, oh aja. Jadi maksud saya di track atau di abar itu nih kayak gini. Nah, ini kan punya Ang Supri nih, ya kan, dideketin. Kan ini beda, kalau di rumah tiap hari mungkin ketemu. Kemudian kalau itu memang sengaja dipanasin. Nah, ini juga sama, jadi selalu akan berdekatan gitu teman-teman ya. Oke, belum pada bunyi teman-teman. Nah, saya bilang apa? Kita cek si buyut simpar. Udah sekitar 5 menit. Berarti ketika bicara 5 menit ini teman-teman, berarti kan ada satu kendala. Ketika di lapangan 5 menit itu juri sudah masuk. Ya, juri sudah masuk. Nah, itu kendalanya apa? Kendalanya ketika juri sudah masuk, burung-burung bunyi, ya tidak terpantau, tidak tercatat. Kan biasanya juga langsung dor ya, ternyata diomelin tuh sedikit. Biasanya langsung juri masuk, kemudian mana yang sudah ngegonggong, kalau Anis ya yang sudah bunyi-bunyi kan itu ditandain nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Kenapa?
supaya si jurinya juga bisa memantau apa yang dia akan nilai kan gitu. Nah kalau udah 5 menit gini nggak bunyi, masalah, jelas masalah ya, apalagi sampai di atas 5 menit, apalagi 10 menit, ya sudah, tinggal nunggu keajaiban aja itu teman-teman ya. Nah ini kita, mana yang bunyi duluan? Nah ini bunyi. Ang, ini siapa, Ang? Nah ini kan malah bunyi teman-teman. Siapa ini, Ang? Oh, badak. Badak tuh indukan teman-teman. Bapaknya indukan yang Supri. Nah kan, tadi di bawah digantung ini berapa menit? 2 menit, 1 menit udah langsung door ya. Oh badak itu ya. Oke, thank you Ang Supri. Itu teman-teman. Ya begitulah namanya burung ya. Tapi kan harus dicoba. Katanya mau ke kontes ya, harus dicoba. Gimana kalau nggak tahu, nggak dicoba ya mau gimana ya. Oke guys, ini juga belum naik juga. Anakan belum naik, tidak apa-apa, karena yang saya bilang kan tadi dikasih kroto itu pasti nakal. Kalau dikasih kroto tuh pasti birahi, emosinya nggak terkendali lagi, tuh pasti nakal. Nah, nggak tahu ini yang, kalau yang di sebelahnya ini siapa? Tanjung. Tanjung. Nah, ini Tanjung teman-teman, ini yang biasa juara juga, ya mungkin baru dikeluarin ya. Alhamdulillah teman-teman, udah mulai bunyi nih. Berarti 1 jam guys, 1 jam lebih. Nah kan enak. Nah ini yang 1 tahun itu guys. Ya semuanya kan harus dicoba. Semuanya harus dicoba, semuanya harus konsisten. Kita dengerin ya bunyinya teman-teman.
Jadi perjalanan hari ini untuk latihan burung beranjangan cukup. Jadi insya Allah saya akan memberikan informasi untuk para teman-teman beranjangan dimanapun berada. Jangan lupa likes, share, and comment. Jangan lupa. Jadi cukup sampai di sini dulu videonya. Jadi apapun yang terjadi, insya Allah saya akan memberikan informasi dengan sebenar-benarnya. Enggak harus selalu disetting yang baik, yang bagus, yang juara. Enggak harus seperti itu. Ya memang saatnya saya videokan yang juara-juara, yang bagus-bagus, memang realnya seperti itu. Ada juga tadi anakan yang berharapnya luar biasa, ternyata tidak sesuai dengan keinginan saya. Di antaranya yang tadi yang usia 1 tahun itu, yaitu dari kroto ya teman-teman. Dari kroto itu pengaruh, sangat pengaruh sekali. Jadi nafsu dan birahinya nggak stabil karena di kroto tadi. Kemudian untuk yang terjadi di sana, banyak sekali burung gereja, kemudian ada bendera, klewer-klewer, ya yang mengganggunya banyak sekali. Tapi kan kita antisipasi tadi dengan cara kalau nakal-nakal seperti itu kita spray. Kenapa di spray basah? Gitu kan? Jadi dia konsentrasinya untuk mengeringkan badan, dia jadi nyisir. Jadi rada anteng, tenang, naik. Saya juga terlalu cepet, udah dateng cuma sekian menit langsung dia ablak, ternyata banyak gangguan. Harusnya diantisipasi ya, turunin benderanya gitu kan, spray dulu. Nah itu yang terjadi gitu teman-teman. Tapi jangan putus harapan. Kalau saya sendiri insya Allah, karena saya juga seneng bonsai, artinya menjaga emosional, terus harus sabar, intinya kan gitu. Nah ini pun sama, di beranjangan juga harus sabar. Enak di rumah belum tentu di lapang atau pindah tempat enak pula. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, share, and comment. Terutama subscribe jangan lupa teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.